Langkah mendirikan penerbitan. 1. Logo dan nama penerbitan. Alasan karena logo sangat penting karena untuk ditempelkan ke sebuah buku. Kemudian nama penerbit. Ketika kita menerbitkan sebuah buku, tentu ada nama penerbit agar kita tahu siapa nama penerbit buku tersebut. Terus selanjutnya ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu akta notaris. Karena ini adalah sebuah usaha. Tentunya harus dilegalkan secara hukum dan undang-undang yang berlaku ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membuat akta notaris. Bagaimana caranya? Caranya yaitu teman-teman pergi tuh ke notaris ke daerah teman-teman masing-masing. Lah kan banyak banget tuh notaris dan harganya pun bervariasi ya. Ada yang 700.000 dan bahkan ada yang sampai 5 jutaan. Dan itu tergantung teman-teman membuatnya. Setelah teman-teman membuat akta notaris, teman-teman bisa pergi ke Perpustakaan Nasional untuk mendaftarkan penerbit teman-teman. Untuk apa didaftarkan? Ya untuk supaya nantinya buku teman-teman diberi ISBN-nya. Terus nanti setelah itu ketika teman-teman ke Perpustakaan Nasional, kemudian mendaftarkannya, kemudian menunggu, dan ketika sudah di ACC nantinya penerbit teman-teman sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Dan ini bisa secara online atau bisa secara offline. Penguasaan dunia digital menjadi sebuah keharusan menghadapi dunia bisnis yang penuh disrupsi dan sangat dinamis seperti saat ini. Kita wajib bisa menggunakan media sosial sebagai saluran pemasaran, baik untuk promosi, buku maupun branding penerbitan. Pahami tren literasi yang diminati oleh target pasar, supaya buku yang diterbitkan dan dipasarkan dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen. Selain versi cetak, penerbitan dalam versi digital juga sangat diperlukan, apalagi dalam masa saat ini. Strategi pemasaran digunakan promosi gratis via media sosial atau blog untuk menekan budget pemasaran. Agar makin tepat sasaran, kita bisa masuk ke komunitas, baik offline maupun online. Selain itu, adakan lomba-lomba penulisan atau forum silaturahmi gathering, agar para penulis tersebut berniat untuk menerbitkan naskah mereka. Yang keempat, tim. Tim merupakan poin penting dalam mendirikan usaha penerbitan, karena dengan kerjasama tim, proses pendirian usaha penerbitan akan lebih mudah. Pembagian pengerjaan pada penerbitan disesuaikan dengan kemampuan atau skill setiap anggota tim. Pembagian tim dibagi menjadi 6, diantaranya 1. Sekretaris. Tugas sekretaris di penerbitan buku relatif sama dengan sekretaris di industri pada umumnya. Yang membedakan dengan industri lain adalah tugasnya mengurus surat kerjasama penerbitan buku antara penulis dengan penerbit. Terkadang di beberapa penerbit, sekretaris juga bertugas mengarsipkan naskah-naskah yang masuk, baik yang dikirim melalui email maupun print out. Namun, di penerbitan yang lain, tugas ini menjadi tanggung jawab editor akuisisi. Sekretaris bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan perusahaan. Yang kedua, keuangan. Tugasnya sama dengan bagian keuangan pada umumnya, yaitu mengatur arus kas, membuat laporan penjualan, mengatur gaji karyawan, dan seterusnya. Yang ketiga, personalia. Bagian ini juga relatif sama dengan industri lain, yaitu mengurus karyawan dari mulai absensi, hak cuti, memberikan surat peringatan, dan seterusnya. Yang keempat, pemasaran atau marketing. Sama halnya dengan marketing di industri lain. Tugas marketing di industri penerbitan adalah memasarkan barang, agar lebih banyak diketahui orang yang kemudian dibeli. Di zaman serba digital seperti ini, tentunya tugas marketing juga semakin beragam, misalnya membuat rencana promo buku di sosial media, merencanakan program-program yang dijalankan online, dan lain-lain. Yang kelima, produksi. Bagian produksi bertanggung jawab penuh pada jadwal cetak buku serta hasil cetakannya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Yang keenam, distribusi. Bagian ini bertugas mendistribusikan buku-buku yang sudah selesai dicetak dan memastikan bahwa stok buku di gudang penerbit cukup aman sehingga tidak kehabisan stok jika ada toko yang melakukan repeat order. Jika stok buku sudah mulai sedikit, dia harus melaporkan kepada kepala produksi agar mempertimbangkan untuk segera cetak ulang. Sebaliknya, jika buku di gudang terlalu banyak, dia akan berdiskusi dengan bagian marketing untuk membuat event-event tertentu agar stok buku cepat berkurang.